Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Kepincut Hantu Ganteng. Cerita ini ditulis oleh Anissa Sofia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kepincut Hantu Ganteng. Alah, percaya aja sama mitos-mitos gituan. Lu punya agama kan? Kok masih aja percaya sama tahayul? Duh, umat micin gini nih. Setan sok bijak lu dasar. Udah jangan berisik, gue mau nyetel lagu. Aku mulai lagu Bastiannya berjudul Aku Rindu. Entah kenapa tiba-tiba aku rindu mama dan papaku. Apa kabar ya mereka? Apa mereka baik-baik saja? Baru kali ini aku merasa rindu pada mereka. Tanpa sadar aku ikut menyanyikan lagu itu. Rasanya ingin sekali menangis tapi tidak bisa. Dia galau kangen pacar ya lu? Kan gue udah bilang gue gak punya pacar. Gak kangen bokap nyokap gue yang di USA. Tumben lu ada angin apa? Gak tahu, kangen aja gitu. Gue juga jadi kangen Anastasia, temen gue di rumah sama kayak lu juga kek. Jangan cepet-cepet pulang Rin, nanti gue sendirian lagi. Lalu kenapa dah? Cie gak mau gue pergi. Apaan sih? Enggak ya? Yang bisa lihat gue kan lu doang. Kalau lu pergi gue gak ada temen buat diledekin lagi. Kalau sama makhluk zaman old mah gak seru. Jadi lu gak mau gue pergi cuma biar lu bisa ledekin gue? Dasar setan got kurang ajar. Dasar diri baperan umat micin zaman now. Terdengar suara ketukan pintu. Ternyata paman menyuruhku keluar kamar karena ada yang ingin dia sampaikan tentang mama dan papa. Jadi paman barusan dapat telepon dari papa kamu. Katanya mereka di sana bisa agak lamaan karena ada pekerjaannya harus diselesaikan. Hah? Ya udahlah Riri, ikutin aja maunya mereka gimana. Sabar ya, ya udah. Kamu makan dulu sono. Bibi masak rendang enak banget tuh. Paman lebah. Ya udah makan dulu sana. Selesai makan aku kembali ke kamar. Aku duduk di atas kasur sambil memeluk guling lalu melamun. Ayo mikirin apa, dasar umat galau mulu nih. Lu lagi aja. Emang lu gak ada kerjaan lain apa ngedeketin gue mulu? Jangan-jangan lu. Apa dah, gak usah GR ya Ri. Idi GR sama lu. Hello, gue normal lah ya. Ya kali gue suka sama setan. Halah, gak ada yang gak mungkin. Secara gue kan ganteng. Idi GR banget lu, setan gila. Ri, gue mau tahu dong cowok yang tadi ngeliatin lu pas nyanyi di kelas. Iya, kepo amat lu. Bukan urusan setan juga, keles. Bukan gitu PA, tapi kelihatan dia suka sama lu deh. Lah emang kenapa kalau dia suka sama gue? Wah, lu cemburu ya? Idih, pede banget lu. Cemburu sama umat kayak lu. Hah, makasih. Maling aku penjara penuh woi. Assalamualaikum Riri. Terdengar suara orang dari luar sambil mengetuk pintu depan. Iya, sebentar. Aku berlari dari kamar untuk membuka pintu. Aku agak kaget saat melihat siapa yang datang. Dia adalah ketua kelasku, Ferdi. Mau apa? Mau ngomong bentar? Ya udah, masuk sini. Dia ada teman. Bibi berlari ke dapur ke ruang tamu untuk melihat siapa yang datang. Halo, kamu teman sekolahnya Riri ya? Iya, halo tante. Ya ini ada urusan bentar sama Riri, kata Ferdi seraya bangun dari sofa lalu mencium tangan Bibi. Bukan pacar nih, kirain kalian pacaran. Oh ya, mau minum apa? Bukan Tan, bukan. Gak usah repot-repot, saya bentar aja kok. Ya udah, tante ke dapur dulu ya. Ada apaan? Lu kenapa sih? Kita dari SMP sahabatan loh. Kenapa sekarang lu begini sama gue? Bilang sama gue ada apa, jangan bikin orang bingung. Gak usah dibahas, gak penting. Mending kalau cuma bahas gini lu pulang aja deh. Please Ri, apa yang salah sama gue? Gue cuma mau tahu alasan lu ngejauh dari gue, bahkan dingin sama gue. Lu beneran mau tahu?
Oke, gue kasih tahu. Gue sama sekali gak pernah ada niatan buat ngejauhin lo, tapi lo sadar gak sih semenjak kelas 9 lo yang jauhin gue. Gue ngerasa lo berubah. Semenjak ada cewek itu lo beda. Kenapa? Gue ini sahabat lo dari kelas 7, tapi kenapa pas dia datang lo seakan-akan ngebuang gue jauh-jauh? Sadar gak sih lo pergi gitu aja pas gue lagi sayang-sayangnya sama lo? Kataku berteriak dan hampir menangis, tapi ku tahan. Lagi sayang-sayangnya? Maksud lu apa? Jelasin, Ri. Lu mau tahu banget ya? Oke, mungkin udah waktunya lu tahu semuanya. Gue pernah suka sama lu kelas 9 dulu. Waktu itu gue mulai baper sama lu, tapi lu malah deket sama cewek itu. Sadar gak sih? Waktu itu lu buang gue. Sekarang lu minta penjelasan sama gue, kenapa gue ngejauhin lu? Andai otak lu itu lu gunain dengan baik, pasti lu gak akan ada di sini buat minta penjelasan, karena lu pasti udah sadar apa yang bikin gue ngejauh sekarang. Kenapa, Ri? Gak apa-apa lu ke kamar sekarang? Sekarang semuanya jelaskan, Fer. Apalagi yang lu mau dari gue? Sekarang gue paham perasaannya dulu lu rasain, gue rasain sekarang. Gue mulai suka sama lu sekarang. Kita benerin semuanya bareng-bareng lagi, Ari. Kita mulai semuanya dari awal. Segampang itu lu ngomong ya? Telat, Fer. Gue udah gak kenal lagi sama rasa itu. Semuanya udah jadi masa lalu. Semuanya udah selesai. Gak ada yang perlu diperbaikin. Gue sekarang mau bilang makasih udah pernah bikin gue semangat. Sekarang gue minta lu pergi dari sini. Ya oke lah kalau itu mau lu. Gue pergi. Ucapnya sambil bangun dari sofa lalu pergi keluar. Aku berjalan pelan menuju kamar. Lori, teman kamu mana? Udah pulang, Bi? Kamu kenapa, Tori? Gak apa-apa, Bi, Riri ngantuk mau tidur. Aku membanting pintu kamar lalu naik ke atas kasur dan mulai menangis. Kenapa sih lu, Ri? Gak apa-apa, udah lu gak usah banyak tanya. Ri, cerita, gue siap kok dengerin lu. Gak apa-apa, serius, sudah gak usah dibahas. Ya udah kalau lu gak mau ngomong, jangan nangis dong. Nambah jelek lu kalau nangis. Gak usah mulai deh. Makanya jangan nangis tuh, ingus lu ngeledek ah. Apa sih, gue gak meler ya? Ini do ingus meler, iler ngeces, jorok banget sih lu. Ih, udah amat. Daripada lu matinya nyebur got. Mulai deh bahas got. Gak apa-apa deh, yang penting lu ketawa lagi. Gitu dong, jangan nangis. Ini baru Riri yang gue kenal. Lap tuh ingusnya jorok banget lu. Ih, gue gak ingusan, setan kurang ajar. Umat jorok pantesan aja gak pernah pacaran. Iya apaan sih, gue gak jorok ya. Dasar jorok. Ya udahlah, gue gak halaman dulu. Jijik gue liat ingus lu meler mulu. Ribet lu. Aku merebahkan badan. Lama-kelamaan aku tertidur. Ri, bangun Ri, udah mau maghrib ini. Terdengar suara Bibi dari luar kamar sambil mengetuk pintu. Aku bangun lalu melihat ke arah kaca dan ternyata mataku sudah membengkak. Kenapa bengkak gini habis nangis tidur? Jadinya gini nih. Riri, coba nengok deh. Apa? Itu mata kenapa kayak habis di setengah tahun gitu, ya ampun. Lu malah tambah bikin gedek. Lagian sih itu mata bisa segede gitu. Makin jelek aja lu, Ri. Setan, gak usah ngeledek. Udah, aku mau mandi. Awas lu ikut ke kamar mandi. Siap, bos. Selesai mandi aku kembali ke kamar lalu sholat maghrib karena sudah waktunya. Selesai sholat aku keluar kamar untuk makan malam. Saat di ruang makan, Paman dan Bibi menanyakan tentang mataku yang membengkak. Mata kamu kenapa, Ri? Kok kayak orang habis nangis? Gak apa-apa kok, tadi cuma ya gitu deh. Oh gitu, sekarang mainnya rahasia-rahasiaan ya. Mulai besok Bibi juga main rahasiaan sama kamu ah. Enggak kok, Bi. Tadi tuh aku baca cerita. Nah ceritanya tuh sedih sampai aku nangis gini. Karena sampai aku ketiduran deh, pas bangun tidur mata aku udah kayak gini.
Aduh, cerita apa sih sampai kamu nangis gitu? Ini loh cerita Dilan, endingnya sad gitu makanya Riri nangis. Dasar anak sekarang dikit-dikit nangis. Apa aman bisa aja. Selesai makan aku kembali ke kamar lalu memainkan HP-ku. Ike masih duduk di atas kasur. Woi, ngapain lu di sini? Ya gue mau di sini aja, habis gue mau di mana lagi? BTW gue mau nanya dong sama lu. Nanya apaan? Lu kenapa tiba-tiba nanyain Nado tadi? Nado siapa? Gue aja nggak tahu dia siapa. Ya maksud gue yang waktu itu ngeliatin gue pas nyanyi di kelas itu loh. Oh dia, kenapa? Gak, lu nyediin. Lu kenapa sih cemburu ya gue bahas dia? Cemburu kok sama umat kayak lu, Riri? Urusin tuh mata mana bengkak gitu. Ya udahlah, gue tidur aja ngantuk. Lu mau kemana terserah lu deh, yang jelas gue mau tidur. Jangan ganggu ya. Aku mematikan layar HP lalu tidur. Sebelum tidur aku melihat Ike masih tetap di sisiku. Karena mataku sudah terlalu berat aku pun tertidur. Ri, gue sayang lu, gue gak suka ada orang lain deket sama lu. Itu sebabnya gue tanya soal temen lu. Terdengar samar-samar suara bisikan tapi tidak terlalu jelas karena aku tidak terlalu menghiraukan. Besok paginya saat aku sedang bersiap ke sekolah, aku memikirkan bisikan semalam. Itu mimpi bukannya? Dor, bengong aja, kesambet setan ganteng kayak gue lu. Gantengan juga bool gue BTW gue semalam mimpi kayak ada yang bisikin gue gitu. Bisikin apa coba? Nah kepo kan? Udah, gue mau sekolah dulu. Mau ikut gak? Ikutlah ya, kali gue sendiri di sini sama setan-setan zaman old yang mukanya tegang-tegang kayak mau disunat. Jangan ngomong gitu. Ya udah ayo kalau mau ikut gue cepetan, ntar gue telat. Sampai di sekolah aku langsung berlari ke arah kelas. Saat masuk ke kelas, Ferdi si ketua kelas sudah menatap dengan tatapan yang tidak menyenangkan karena kejadian kemarin. Apa lu lihat-lihat, dasar umat suka melototin orang. Udah. Aku meletakkan tas di tempatku lalu ikut nimbrung temanku yang sedang ngobrol. Saat kami sedang asik ngobrol, Nado datang menghampiri aku dan teman-temanku. Ri, sini bentar deh. Apa? Ri, sini aja. Bentar aja kok, aku janji. Di belakang dia duduk di tempat Fahri. Gak tahu apa yang mau diomongin karena jujur aku gak fokus ke Nado, tapi aku fokus pada Ika yang sudah menatap tidak enak. Ri. Iya Nan, kenapa? Fokus ke sini dong. Emang ada apa sih? Gue itu sebenarnya... Apaan? Gue itu sebenarnya... Apa lo, Iron Man kah? Bukan gitu gue sebenarnya. Riri sini deh, Anis bawa makanan enak loh. Anjir mau. Udah ngomong nyentar aja ya. Gue lapar. Makhluk kelaparan. Gue dulu yang makan. Bacot kau Dis, gue lapar. Linda Putri lu gak mau ikutan nih? Ya kali gak mau. Makan apa sih Ri? Kayaknya enak banget. Sate enak loh. Untung setan kagak punya rasa lapar. Webar Sapri, teriak Ilham sambil berlari masuk ke dalam kelas. Wih, bantuin gue rapiin bekas makannya Nyet. Tak nak, tugas kita kan cuma makan. Dasar anak-anak kurang ajar. Ya selamat pagi anak-anak. Maaf bapak telat tadi, agak macet di jalan. Gak usah dateng orang mah. Gus, anak ya. Lu berdiri aja ya di situ biar gak bikin orang panik. Agak mau, bosen gue keluar ya. Ya udah hati-hati lu, jangan bikin orang ribet. Kenapa nak? Kok ngomong sendiri? Enggak pak, enggak apa-apa kok pak. Aku tertawa malu lalu Pak Sapri berbalik dan melanjutkan tulisannya. Bacot aja kau, terserah dia kek. Udah males gue di kelas. Suntuk. Yaudah sono. Itu kenapa sih ngomong sendiri terus, mau gantiin bapak nulis? Enggak mau pak. Ya udah kalau nggak mau jangan ngomong sendiri, tulis catatanya. Iya pak.
Aku mulai menyalin tulisan yang ada di papan tulis. Dasar manusia zaman now gak ada yang peka. Udah dibisikin kayak gitu masih aja gak peka. Buat kalian yang semua nyangka gue ini setan jual mahal, kalian salah. Gue paling gampang baper atau ya bisa dibilang gampang suka sama orang. Tapi please jangan mimpi kalau gue suka sama kalian. Secara kan gue ganteng, jadi gue pilih-pilih lah ya. Gue suka sama Riri sebenarnya udah lama banget. Dari awal gue ketemu dia, gue ngerasa dia ini spesial. Cailah martabak telur kali spesial. Tapi gue serius, dia itu cantik luar dalam sampai ke ubun-ubun, buset dah. Mantan gue aja kalah sama dia. Tapi dia ini unik. Dulu waktu gue masih jadi umat kayak dia, gue pernah ngarep kalau gue bisa ketemu jodoh yang beda dari cewek lain. Dan gue harap salah satu mantan gue itu cewek yang gue harapin. Tapi gue salah, ternyata mereka sama aja kayak cewek-cewek zaman now yang lain. Tapi mereka gak sama kayak Lauren Orlando ataupun Steffi Zamora ya. Tetap cantikan mereka berdua kemana-mana sih sama mantan-mantan gue. Dan ya, cewek yang gue harapin itu sekarang ada di depan mata gue. Dia selalu bareng-bareng sama gue. Dia emang ya super kepo ya, tapi dia ini unik. Tapi sayang sejuta sayang. Jangan banyak-banyak deh sayangnya, ntar pada ikutan sayang lagi. Gue emang berhasil nemuin itu cewek idaman gue. Tapi kenapa harus pas kondisi gue udah koit ya? Habis bener dah gue. Mana mati nyebur got, gak dianggap, suka sama manusia pula. Kan jadi curhat gue. Ngapain juga gue mikirin si Riri. Oh ya, lupa setan kan gak punya pikiran ya. Dan gue juga gak bisa lupa, jadi ya tadi bukan lupa sih. Ya udahlah, bodo amat lah. Halo anak muda. Dan nenek-nenek zaman old. BTW lu siapa, Nek? Lagu ini ada di mana? Lah kok gue ada di depan gerbang sekolah? Jangan itu nenek-nenek yang bodo amat gue mau kabur. Mau kemana kamu? Banyak tanya lu, gue mau kabur. Riri, gue takut. Febri, oi. Minjem buku catatan lu dong. Bukannya tadi lu nyatet? Enggak, tadi gue gak nyatet, males banget. Lu mah kebiasaannya udah nih. Makasih Pep. Ike berteriak sambil berlari masuk ke kelasku. Kenapa? Tadi kan gue lagi jalan-jalan tuh. Tiba-tiba gue ada di depan gerbang. Terus gue diajak ngobrol sama tuh nenek-nenek. Pasti lu lagi prank gue kan? Kagak, kali ini gue beneran. Tadi dia ngajak ngomong gue gitu, tapi gue kabur. Lu mah ada-ada aja kek. Terus sekarang lu mau di luar apa di dalam? Gue masih ada 2 pelajaran lagi baru istirahat. Gue mau di dalam aja, gue ngeri. Setan, takut setan, dasar. Tak lama setelah Ike memberitahuku tentang apa yang barusan dialaminya, aku melihat sosok nenek-nenek berjalan di depan kelasku. Ayo, ngapain di depan pintu aja? Liatin gebetannya. Teriak Reina yang sedikit membuat jantungku hampir copot. Ren, apa sih? Dibilang gue gak punya gebetan, tapi punyanya temen setan. Setannya santai aja dong, Ri. Lalu sekelibat bayangan itu muncul lagi di depan pintu kelasku, namun kali ini aku bisa melihatnya. Itu bukanlah bayangan, melainkan sosok nenek yang sering aku ceritakan sebelumnya. Nah kan, Ri, lewat lagi. Udah gak usah diladenin. Udah balik ke tempat gue aja yuk. Saat aku baru saja duduk di tempatku, tiba-tiba bayangan itu kembali lagi. Setelah bayangan itu lewat, seketika semuanya menjadi gelap. Oi, diem aja, kenapa? Teriak Ike berusaha mengajak Riri berbicara namun nihil. Sejak duduk tadi ia mendadak diam dan terus merundukkan kepala. Kok auranya beda ya? Ri, gue sadar nih. Gue tahu lu bukan Riri. Siapa lu? Riri berteriak mengagetkan satu kelas. Riri itu kenapa coy? Coy, sehat kan? Teman-teman sekelas Riri pun menghampiri tempat duduk Riri. Mereka berusaha menanyakan sesuatu tapi tidak dijawab. Hanya jeritan yang keluar dari mulut Riri.
Please sudah dong Ri, gak lucu ini. Ini kayaknya kesurupan nih. Panggil guru cepetan. Teriak Ferdi dengan wajah setengah panik. Dengan cepat Khairul dan Fahri berlari menuju kantor untuk memberitahukan pada guru. Alah, sok perhatian lu, Mat. Kemarin nih anak udah lu bikin nangis sampai matanya kayak bakso beranak. Dasar cowok-cowok biadab. Demennya kau nyakitin cewek mulu. Kayak gue dong, ganteng, pintar, baik, gak sombong, rajin nabung lagi. Ada apa ini? Ya elah, si bapak bikin saya cepot jantung aja. Mau masuk tuh salam dulu kayak apa kek. Ini mah kagak. Tahu-tahu udah main teriak aja. Ya udah, banyak bacot lu Septian. Ini pasti Riri tahu-tahu teriak-teriak gitu. Ya udah, kalian mikir saya mau bawa anak ini ke musola aja. Ya apa, sini aja dong, saya mau lihat nih. Ucap Fernando lesu, lalu Pak Anta menggendong Riri untuk dibawa ke musola. Tidak mau. Teriak Riri sambil terus meronta. Teriakannya yang sangat keras membuat kelas lain penasaran. Akhirnya seluruh kelas bergumul di depan kelas Riri. Mikir, jangan halangi jalan, kata Pak Anta sambil membawa Riri menuju musola disusul dengan guru agama. Seluruh siswa pun bergerumun di depan musola karena penasaran apa yang sedang terjadi. Siapa kamu? Mau apa kamu di badan murid saya? Kata Pak Anta berusaha berkomunikasi namun tetap nihil. Riri masih berteriak dan tidak memberikan jawaban, sedangkan guru agama sejak tadi terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sambil memijat Riri. Riri berteriak kesakitan sambil menangis saat guru agama menekan ujung ibu jari kaki Riri sambil membaca ayat kursi. Makanya jawab, kamu siapa? Atau saya bikin tambah sakit mau? Kamu mau apa? Saya cuma mau pinjam anak ini buat balas dendam saya. Anak ini bisa lihat saya, pasti anak ini bisa saya manfaatkan. Tidak boleh. Anak ini gak tahu apa-apa, mending sekarang kamu pulang aja. Kasihan dia gak kuat nahan kamu. Tidak, dia harus kumanfaatkan dulu. Wih, santai dong, jangan ngegas gitu dih. Ngajak ribut amat rumahnya. Iya, apaan sih? Lagi serius ini. Oh, gak mau keluar? Mau saya paksa keluar apa mau keluar sendiri? Kata Pak Anta setengah marah. Akhirnya makhluk itu mengalah dan pergi dari tubuh Riri. 15 menit kemudian Riri kembali sadar. Riri, lu gak apa-apa kan? Ike. Ucap Riri sangat lirih, bahkan terdengar seperti orang mendesah. Buset, baru sadar ngajak Ike. Sabar coy, kumpulin nyawa dulu baru main sepuasnya. Kemasukan setan sange kali ini anak ya. Udah coy, dan bacot tuh, mending kalian main bola deh. Nah ini yang gue mau, makasih Feb udah diingetin. Riri, kumpulin nyawa dulu oke, baru nanti gitu sepasnya. Riri udah gak apa-apa kan? Tulis ambilin air dong. Emang gue kenapa sih pingsan ya? Panjang Riri, nanti aja di kelas ya. Riri mengangguk lemah, tanda mengiyakan ucapan Lia. Riri menengok ke samping, dia berusaha mencari Ike tapi dia tidak melihatnya dimanapun. Lu di mana? Halah, nenek-nenek kurang ajar, segala masukin badan orang. Pokoknya gue harus nolongin Riri. Ya gue gak bisa diam aja kayak setan dongo. Sabar ya Ri, bentar lagi gue bikin dia pergi. Feb udah boleh ke kelas, males gue di sini terus, jenuh tahu. Ucapku pelan, sebenarnya aku bukan tidak betah tapi aku ingin keluar mencari di mana Ike. Ntar ya Ri, nunggu guru ngizinin dulu. 5 menit setelah itu aku mencium bau yang sangat busuk, bukan bau bangkai atau bau amis tapi bau got yang sangat tajam. Sampai semua temanku yang ada di sana juga mencium bau busuk itu. Anjing lu kentut, keluar dong. Bau got gitu kentut lu bangsat. Ucap daripada Ilham sambil menutup hidungnya. Buntelan, ada juga lu yang kentut bukan gue. Lu berdua bisa diam gak sih? Udah lu berdua bacot, makin momet pala gue setan. Heran lagi gini masih aja bacot. Tak lama setelah bau busuk itu muncul sosok hitam. Dia basah seperti tersiram air tapi mengeluarkan bau got yang menyengat.
Ya, aku tahu siapa dia. Aku sempat kaget melihat wujud asli Ike yang agak seram, tapi aku berusaha biasa saja. Dia tampak sedang sangat marah. Woi nenek tua bangka, di mana kau? Bisa-bisanya gangguin orang. Udah tua gak tahu diri. Teriaknya. Aku tidak bisa menenangkannya karena di dalam masih banyak sekali orang. Feb, gue mau nanya ya. Iya, Ri, nanya apa? Tadi gue kesurupan kah? Ya Ri, kok lu bisa tahu sih? Gak penting gue bisa tahu apa enggak. Yang penting sekarang ajak anak-anak keluar. Gue ada urusan. Ya deh, gue juga mau keluar. Bau banget. Woi coy, keluar yuk. Yaudah ayo, gue gak tahan bau kentutnya Ilham. Tahan lama banget. Anjing lu buntelan. Udah weh, BTW Riri gak ikut. Udah kalian duluan aja. Gue gak apa-apa kok. Lalu semua temanku kembali ke kelas. Aku berusaha menenangkan Ika yang sedang marah. Ya udah, gak usah marah, bau tau gak? Tapi tuh nenek tua bangka bakalan gangguin lu lagi. Terus kalau lu jadi bau gini, tuh nenek-nenek sialan bakalan pergi. Udah balik lagi kayak biasa, jelek tau gak? Udah jelek, bau jomblo lagi. Ya udah deh, ya udah. Gak ada serem-seremnya gue di mata lu, Ri. Alah, banyak yang lebih serem dari ini. Udah cepetan, gak tahan gue sama baunya. Ike pun berubah wujud lagi seperti biasanya. Baunya pun menghilang. Nah gini kan gak jadi deh. Apa yo, ngaku juga kan lu kalau gue ganteng, ya kan? Idih, udah gue bilang berapa kali gantengan juga pantat panci daripada lu. Udah, gue mau ke kelas. Ikut woi. Aku kembali ke kelas, semua menanyakan apa yang aku lakukan saat mereka kembali ke kelas duluan. Aku hanya senyum lalu mengganti topik pembicaraan. Semua berjalan dengan normal. Aku juga tidak mau mengingat kejadian tadi. Ini belum selesai, aku tidak akan menyerah. Ri, 2 minggu lagi udah puasa ya? Iya, terus kenapa? Berarti lu seneng dong, bentar lagi si nenek-nenek kampung itu gak ganggu lu lagi. Oh, gue paham maksud lu apa. Berarti 2 minggu lagi gue juga gak bakal ketemu lu dong. Dia hanya diam sambil tersenyum memaksa. Kenapa rasanya sakit ya? Ya udahlah woi, gak usah dipikirin. Gue tahu kok lu nanti bakalan kangen sama gue. Dan pasti lu tiap hari bakalan bengong-bengong sambil ngebayangin muka ganteng gue. Setan kampret, kenapa gak sekarang aja sih lu dibelenggu? Heran Tuhan, ngapain coba ngadirin gue ketemu sama setan satu ini? Karena Tuhan mau nunjukin kalau cinta itu ada. Canda woi, gak usah tegang gitu, mukanya buset dah. Lagian lu aneh sih ngomongnya. Seandainya yang gue bilang itu beneran, apa ya bakal lu lakuin? Gue bakalan jauhin lu seumur hidup. Kenapa? Karena gue malas ngarepinnya udah gak ada. Ngarep? Udah, ngapain bahas cinta-cintaan sih? Udah, gue mau belajar. Kalau lu gangguin gue belajar, gue bakal ajak lu ke got tempat lu mati. Siap bosku. Aku pun belajar sebentar. Ike keluar kamar karena dia takut akan aku ajak ke tempat dia wafat. Dia takut dengan tempat itu karena katanya dia gak mau ngingetin kematiannya yang agak ngenes itu. Karena Tuhan mau nunjukin kalau cinta itu ada. Woi, apaan sih? Kok gue jadi kepikiran? Fokus sendiri, gak boleh sampai suka sama setan, gak boleh. Aku memutuskan untuk menelpon Dianti sebentar untuk sekedar curhat. Halo Dianti, tolongin gue dong. Sabar, pelan-pelan, ada apa nih Mang? Lo tau kan gue punya temen setan cowok yang gantengnya. Iya, gue tahu. Kenapa lu sama dia? Tadi gue ngobrol sama dia, terus dia nyolotin gitu kayak biasanya. Terus gue bilang kenapa Tuhan harus nakdirin gue ketemu sama setan ini. Dan lu mau tahu dia jawab apa? Apa? Dia bilang karena Tuhan mau nunjukin kalau cinta itu ada. Astagfirullah, siapa yang gak baper kalau digituin sama cogan? Sorry Ri, hantu cogan. Alah iya, itu maksud gue. Anjir, kok gue jadi galau gini sih. Jangan sampai lu suka sama dia. Ya tapi gue emang terlanjur suka, gimana dong? Gue ingetin ya, lu manusia, dia setan. Terus lu mau gitu pacaran sama setan? Dilarang agama, woi, inget.
Iya, gue ngerti, makanya gue minta tolong sama lu. Saran gue satu, jauhin dia. Gue pertimbangin dulu deh saran lu. BTW makasih ya, gue tutup teleponnya. Bye Danti. Jauhin ya kali, gue udah hampir setahun deket sama dia, masa iya gue jauhin? Ini Bibi keluar sebentar, ada yang mau ketemu kamu. Siapa Bi? Kamu lihat aja sana di ruang tamu. Aku berjalan ke ruang tamu. Riri sayang. Aku kaget sekaligus tidak percaya mama dan papaku sudah kembali dari USA. Tandanya aku sebentar lagi pulang dan tidak bisa ketemu Ike lagi. Oh, mama sama papa udah pulang, kapan sampai? Baru semalam sayang, besok pagi kita pulang ya. Aku hanya diam. Besok aku izin tidak sekolah karena harus bantu membereskan rumah. Lori, ini siapa? Nyokap bokap gue, besok gue balik ya. Ya elah, yakin lu mau balik? Ntar kangen sama gue. Dia gak usah bacot, gue mau beres-beres baju. Ya kalau boleh jujur, berat banget kalau mesti misah sama setan kurang ajar yang bikin aku kepincut sama dia. Tapi ya mau gimana lagi, percuma aku nangis-nangis. Gak bakal bikin aku sama dia bisa bareng-bareng selamanya. Hari ini aku pulang, aku berpamitan sekaligus berterima kasih sudah mau menjagaku selama orang tuaku keluar negeri. Aku berjalan keluar rumah Bibi sambil melihat-lihat sekitar. Aku menengok ke arah pohon tempat aku dan Ike awal bertemu. Ngapain sih lu ngejar gue? Udah sono, dasar manusia aneh. Ih, gue cuma mau kepo dikit aja kok. Gak mau, pergi lu sono manusia setan. Setan kok ngomong setan, gak sadar diri. Sini turun dong, gue cuma mau kepoin lu aja kok. Kenangan saat aku dan Ike pertama kali bertemu tiba-tiba muncul kembali. Aku menghapus air mata yang menetes dengan sendirinya. Sakit rasanya. Di perjalanan pulang aku hanya diam sambil mendengarkan beberapa lagu yang sangat cocok dengan suasana hatiku saat ini. Begitu sampai di rumah, aku langsung membantu kedua orang tuaku membereskan rumah. Aku menyapa Tasya, temanku yang juga bukan manusia. Selesai membereskan rumah, aku masuk ke kamarku. Capek hari pertama gak sama Ike. Kira-kira kuat gak ya? Aku memasang earphone lalu mendengarkan beberapa lagu kesukaanku. Karena kelelahan aku tertidur. Halo sayang. Aku terbangun mendengar suara itu. Ya, aku kenal dia. Apa lu sayang? Ike? Kangen kan sama pangeran taman ini? Please ya masnya jangan GR. Tapi ya sih. Tapi gak apaan sih? Lu gak usah GR dah. Ngaku kan lu. Gengsian sih. Sosok gak mau ngaku. Makanya jangan suka ninggalin setan ganteng kayak gue. Jadi rindu sendiri kan. Ih, bacot lu setan. Udah sana-sana. Keluar dulu, gue mau sendiri bentar. Dia pun berjalan keluar kamarku. Ya tidak usah ditanya mukaku itu bentuknya bagaimana. Sudah jelas mukaku itu mirip orang naber alias nahan boker. Ya perasaanku juga sudah jelas tidak karuan. Kupikir dia tidak akan ikut aku ke rumah, ternyata ya seperti biasa. Dia seperti anak kucing yang tidak mau kehilangan seekor induknya. 1 minggu menjelang Ramadan, iklan-iklan seperti iklan sirup sudah mulai bermunculan di TV. Rasanya makin sakit kalau mengingat 1 minggu lagi aku harus menahan diri untuk tidak bertemu Ike selama kurang lebih 1 bulan. Coy, masa tadi gue lihat ada anak cewek yang kayaknya bukan manusia di rumah ini? Ya itu temen gue namanya Anastasia. BTW bentar lagi kan puasa nih, pasti rumah ini sepi, gak ada lu berdua. Terbukti kangen sebelum waktunya lu. Lu mah kebiasaan ya. Biar ke langit-langit. Udah males gue ngeladenin setan gak waras kayak lu. Tapi kalau gue suka manusia bacot kayak lu gimana? Aku diam sejenak. Lalu aku menoleh ke arahnya. Setan, udah berapa kali gue bilang gue gak mau ngarep yang gak pasti. Udah gak usah ngaco, setan gak boleh cinta-cintaan. Ya sialan, gue keluar ya. Awas lu kangen. Gak waras, masa gue baper sama setan sih? Aku terus memikirkan semuanya, mulai dari omongan Ike yang membuatku salah tingkah sampai perasaan aneh yang mulai bermunculan. Apa ini?
Apakah ini tipu daya setan? Tapi gak mungkin si setan laknat kayak dia ada niat gitu. Tapi gak ada yang gak mungkin. Gimana juga dia pun tetap setan. Kuat iman woy, jangan sampai kena tipu sama omongan setan. Ya dari tadi hati terus meneriakan kata itu, tapi aku terlanjur percaya bahwa ia tidak mungkin melakukan hal selicik itu. Riri, apa sih bangsat bikin orang kesel aja malam-malam? Bikin orang kaget tau gak? Emang kalau gak pakai teriak gak bisa? Wis kalem babe, jangan ngegas gitu, makin sayang aku. Bacot apaan teriak-teriak? Cuma mau ngasih tahu kalau omongan gue ke lu selama ini cuma bercanda, jadi jangan terlalu dipikirin lah. Gimana? Udah asik belum bercandanya? Rasanya seperti didorong dari tebing yang sangat tinggi. Semua terasa hancur. Aku bersumpah dulu aku pernah kecewa dengan satu orang, tapi tidak pernah sehebat ini. Apa yang aku pikirkan? Harusnya aku senang kalau ternyata dia tidak benar-benar menyukaiku, tapi kenapa ini terasa jauh lebih sakit? Ri, are you okay? Kok malah bengong, nanti makin terpesona sama gue loh. Iya gue oke lah. Gila. Tapi gue kayaknya ngantuk banget deh. Udah lo keluar dulu bisa nggak? Pengen tidur nih. Ya oke, selamat beristirahat. Tidak bisa kubendung, aku tidak mau terus berpura-pura. Aku akui itu sangat menyakitkan. Setelah semuanya yang dia ucapkan membuatku terus-terusan berpikir kalau dia benar-benar suka aku, ternyata hanya sebatas bercanda. Aku menangis sejadi-jadinya, tapi aku berusaha keras agar tidak mengeluarkan suara. Wah Iri, it's okay lah. Harusnya lo gak gini. Lo nya aja yang baperan. Aku coba menenangkan diri, aku memilih tidur dan berharap semuanya akan kembali baik-baik saja besok. Ri, lo harus tahu hal lain. Gue gak pernah bercanda soal semua yang gue omongin. Gue bilang gitu karena alasan yang gak bisa gue jelasin sekarang. Love you stupid girl. Tolol, bisa-bisanya baper sama setan dodol. Bangsat dari goblok. Aku berteriak-teriak sendiri di kamarku. Siapa yang gak sakit hati kalau perasaannya dijadiin bahan bercandaan? Ri, kamu kenapa? Kok tumben kamu tidak panggil aku? Kenapa teriak-teriak? Riri, jangan menangis. Aku tidak bisa melihat kamu menangis. Enggak, aku hanya sedang memikirkan sesuatu yang tidak penting. Jangan nangis, Ri. Aku tidak suka lihat kamu menangis. Ri, lu kenapa? Cewek, lu jelasin ini kunci kenapa mewek-mewek gini. Kayak lu setan anjing. Keluar lu sekarang bangsat. Wits kalem oi. Kenapa lu? PMS. Galak bener kayak aing mau. Pergi, Riri tidak mau bertemu denganmu. Ini banyak pada PMS apa gimana ya? Ngegas semua gini lah. Ya udahlah, Cogan pergi dulu ya. Bye Riri sayang, jangan rindu. Riri, dia bilang sayang, jangan bilang kamu menangisi dia. Ya harusnya kamu ngerti aku ingin sendiri dulu, boleh kan? Kalau ada apa-apa panggil aku ya. Tasya pun keluar kamarku. Aku kembali sendiri memikirkan kejadian tadi. Ri, subuh Ri, mandi, sholat sayang, habis itu berangkat sekolah. Aku bangun lalu menuju kamar mandi. Saat jalan menuju kamar mandi aku melihat ke arah kalender. Ramadan tinggal sebentar lagi. Semakin diingat semakin sakit rasanya. Woi, mandi jelek. Jangan liatin kalender mulu, kenapa? Takut rindu gue ya? Tenang sayang, gue janji bakal balik lagi kok. Lu itu apaan sih, Ke? Ya setan lah. Lebih tepatnya Cogan yang menjelma jadi setan. Cogan yang diutus buat nemenin Riri yang jelek nan jomblo ini. Bukan itu maksud gue. Lu itu apaan sih? Sayang-sayangan tapi cuma bercanda. Anda lu manusia abis, lu gak cabik-cabik. Oh, jadi si jomblo ini galak karena baper. Sudah kuduga. Baper muka lu burik. Bukan gitu, Nyet. Bodoh, gue mau mandi. Bisa telat gue ngoceh sama setan gak waras kayak lu. Deh, ya udah sono mandi, tapi ingat jangan rindu gue ya. Mana jelek, galak lagi. Ya udah, bye sayang.
Aku tidak memperdulikan omongannya. Aku langsung mandi, sholat, lalu bersiap untuk ke sekolah. Terima kasih udah mau menerimaku walau hanya sebagai temanmu, Riri. Hari demi hari berlalu, jam, detik, menit terasa bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Rasa takut akan kehilangannya pun semakin membesar. 2 hari lagi, bulan suci yang ditunggu umat Islam akan tiba. Dan pada saat itu juga aku harus kehilangannya. Semakin diingat, semakin miris rasanya. Aku berjalan menuju jendela kamarku lalu memastikan bahwa ia masih berada di luar sana. Woi, ngapain di luar? Tanyaku padanya yang sedang duduk di halaman. Dia menoleh ke arahku lalu memasang wajah tengilnya. Lu ngapain ngeliatin gue? Cie, kangen ya? Kalau gue jawab iya, lu mau apa? Akhirnya sih jelek ngaku juga kalau gue ngangenin. Tapi bohong. Aku menjulurkan lidah lalu tertawa. Ike langsung terdiam dan ekspresi wajahnya mendadak datar. 10 detik lagi gue sampai di situ, liatin lu. Aku langsung menutup jendela lalu berlari dan bersembunyi di balik selimut. Ngumpet lagi lu, jomblo. Tolong, ada setan bau deketin Riri mulu. Bohong Tan, bohong. Itu mah bau Riri belum mandi dari kemarin. Ike ikut berteriak tidak jelas. Jelas sekencang apapun dia berteriak, hanya aku manusia yang mendengarnya di rumah ini. Emang mak gue dengar? Kagak sih. Lah terus? Ngetes aja, siapa tahu malu merasa terpanggil oleh cogan yang mati ngana sini. Alah, ngaco lu mah. Tiba-tiba timbul ide aneh di pikiranku. Aku mengambil handphone lalu membuka perekam suara. Coba kalau lu ngomong terus gue rekam, kira-kira bakal kedengeran gak ya? Gini nih umat zaman now kalau kebanyakan main HP. Stupidnya 11-12 sama sim-simi. Ya gak bisa lah, dodol. Aku hanya menanggapinya dengan cengar-cengir tidak jelas. Tapi bisa aja loh. Itu yang di YouTube suka kedengeran suara mereka, yo. Kebanyakan nonton asupan bobrok sih. Bobrok, coba dulu. Gak bakal bisa, jelek. Coba dulu, kata gue coba ya, coba. Kataku sambil menyentak. Ike langsung terdiam lalu melihat ke arahku. Ya udah iya, coba mana sini. Heran segitu ngefansnya sama gue sampai ngerekam suara gue segala. GR ngetes doang ini mah. Yaudah buruan ayo. Tapi lu diam ya pas gue ngomong. Pokoknya apapun yang gue omongin jangan disautin. Dengerin aja sampai gue selesai ngomong. Iya bawel. Ayo mulai. 1, 2, 3. Mungkin ini ide gila, tapi siapa yang tahu rencana Tuhan. Mudah-mudahan berhasil ya. Gue cuma pengen ngomong makasih banyak buat Riani Asifa Kamilia. Cewek yang emang beda dari yang lain tapi spesial buat gue. Lu emang baru kenal gue seminggu setelah gue mati, alias gue ini jadi arwah penguntitnya dia. Tapi gak tahu kenapa selama gue sama dia, gue bahkan lupa kalau emang gue cuma sekedar ilusi buat dia. Makasih banyak buat semua cerita selama ya kurang lebih 8 bulan ini. Gue minta maaf kalau gue terlalu ganteng. Gak deh, minta maaf ya jelek kalau gue bikin lu ngomel gak berujung. Maaf kalau gue cuma bisa ngacoin hari-hari lu selama 8 bulan ini. Kan bentar lagi juga gue mau pergi, lu pasti happy kan gak ada gue. Maaf ya jadi bikin lu bad mood terus. Dan ya mungkin 2 hari lagi lu bakal gak lihat gue. Gak tahu sebulan atau selamanya. Intinya take care ya. Love you. Begitu Ike selesai bicara, aku langsung menekan tombol stop. Aku masih menunduk karena perkataan Ike barusan. Tak sadar air mataku menetes. Kenapa lu? Mengheningkan cipta. Kok nunduk mulu? Tanya Ike, tapi aku masih tetap menunduk. Rasanya kepalaku berat sekali untuk diangkat. Seakan sangat enggan menatap Ike yang memang tidak lama lagi akan pergi. Gue gak apa-apa kok. Udah, lu kalau mau main keluar lagi boleh kok. Ingat Ri, perpisahan itu hal biasa. Gue tahu kok emang pasti berat, cuma emang gitu alurnya. Sekarang gue cuma minta ikhlas aja dari lu.
Yaudah, gue di luar ya. Aku mendongak lalu melihat kamarku sudah kosong. Tangisku meledak secara otomatis. Rasa takut kehilangan ini kembali datang. Ike, please don't leave me alone. Hari ini seperti biasa, sekolahku mengadakan acara halal bihalal dalam rangka menyambut Ramadan. Semua datang mengenakan pakaian muslim sesuai yang diperintahkan guru-guru. Acara dimulai dengan pidato singkat, pengumuman liburan, tadarus bersama, muhasabah, dan terakhir saling bermaaf-maafan. Sepanjang acara pikiranku melayang entah kemana, bahkan aku hampir tidak menyimak alur ceritanya. Riri, ayo baris. Iya Yonis. Semua pun berbaris, dimulai dari guru-guru, lalu senior dan yang lain berjalan untuk bersalaman dimulai dari junior. Selesai acara aku langsung buru-buru pamit pulang duluan. Ya ilah Ri, mau kemana sih buru-buru amat? Ayo main dulu. Tulis gak bisa nih, gue ada urusan. Makan bentar doang aja Ri, di traktir Febri tuh. Nah bener tuh. Apaan? Kok di traktir gue? Lu kan yang paling banyak Feb jajannya, traktir lah sekali-kali, hitung-hitung pahala. Yaudah ya, baik nih, gue sama kalian. Sorry banget guys, gue gak bisa ikut ya, gue harus pulang. Ayo lari terakhir lo, besok kan udah puasa lagian, ada apa sih? Kayaknya buru-buru banget. Ya gak ada apa-apa sih. Nah ya udah, ayo ikut makan gratis loh, kata Dianti dengan nada semangat. Teman-temanku memang seperti itu kalau soal traktiran. Aku juga sih. Tapi hari ini rasanya tidak semangat. Tapi udah ayo Ri, gak ada lu gak asik. Ya udahlah, lagi pula tidak ada salahnya. Biar bagaimanapun urusan hati tidak boleh sampai merusak pertemananku dengan mereka. Walau sebenarnya pikiranku masih menuju ke arah sana. Jam sudah menunjukkan pukul 16:37 dan aku masih bersama teman-temanku. Tak henti-hentinya aku melihat ke jam tanganku dengan wajah cemas. Lu kenapa sih Ri gelisah amat? Tahu nih Riri, kenapa ada sesuatu? Kalian tahu kan gue punya teman itu? Yang mana nih? Kan teman lu banyak sih Ri. Yang cowok itu loh. Oh kenapa dia? Kan besok puasa, kalian tau lah kalau yang kayak gitu digimanain. Ya dia mending sekarang balik aja deh yuk. Udah sore juga. Riri mau ganter gak? Boleh deh biar cepet. Kami semua berpamitan dan langsung berangkat ke rumah masing-masing. Ayo Ri. Aku diantar Reina naik motor agar lebih cepat sampai, dan kebetulan rumah kami tidak terlalu jauh. Aku masih terus memandangi jam tangan untuk melihat jam berapa sekarang dengan wajah cemas. Sesekali aku menegur Reina agar lebih cepat karena aku harus sampai sebelum azan maghrib. Ren cepet Ren. Sabar Ri, ini udah ngebut. Setelah agak lama di perjalanan, akhirnya aku sampai di rumah. Aku buru-buru membuka gerbang dan masuk ke rumah. Bahkan aku lupa pada Reina. Oh ya Ren, makasih ya. Teriakku dari dalam rumah. Dia menjawab tapi tidak aku hiraukan. Aku buru-buru lari masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Aku hanya memberi salam lalu bergegas naik ke kamarku. Waalaikumsalam. Ri, kamu ngapain buru-buru gitu? Tanya mamaku yang sedang menonton TV di ruang keluarga. Jama gak ngapa-ngapain. Jawabku berteriak sambil terus berjalan. Tiba di depan pintu kamar, aku langsung membuka dan melihat ke sekeliling. Tidak ada apapun, kosong, bahkan kamarku terasa lebih hampa dari sebelumnya. Kulihat jam dinding. Jam masih menunjukkan pukul 17:05. Apa yang salah? Apakah aku terlambat? Jamnya pun tidak rusak, lalu kemana dia pergi? Kenapa dia pergi lebih awal tanpa berpamit terlebih dulu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul di pikiranku. Rasa bersalah mulai berdatangan. Aku menjatuhkan tubuhku ke kasur, memendam wajah di bantal lalu menangis sejadi-jadinya. Kenapa secepat ini? Kenapa harus sekarang? Kenapa waktunya harus gak tepat? Dasar. Ditinggal bentar aja udah nangis segitunya. Gimana nanti ditinggal sebulan? Aku tertegun mendengar suara itu. Aku langsung mendongak untuk melihat benar atau tidaknya. Ike,